mereview jurnal tentang menguji hipotesis penggerak sensorik variasi geografis dalam frekuensi ekolokasi kelelawar, tapal kuda, Geoffroy atau Rhinoploridae, Rhinopus clivosus. Tujuannya itu pertama, mendokumentasikan divergensi geografis. Yang kedua, menilai kontribusi relatif dari ukuran tubuh dan variabel lingkungan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh iklim pada perbedaan ciri-ciri sensorik dan mengungkapkan potensi dampak perubahan iklim di masa depan pada sinyal sensorik fauna. Pendahuluannya yaitu variasi geografis mendefinisikan dirinya dalam ciri-ciri seperti morfologi dan fisiologi, tetapi juga dalam perilaku seperti sinyal akustik. Di sini digunakan dalam pengertian suara binatang yang membawa informasi. Variasi geografis dalam sinyal akustik telah dilaporkan pada burung anuran dan kelelawar. Ciri-ciri fungsi sensorik bergantung pada sinyal yang menjadi dasarnya, atau misalnya cahaya, suara, bahan kimia, dan transmisi sinyal. Ini pada gilirannya dipengaruhi oleh lingkungan lokal tempat mereka disalurkan. Ekolokasi adalah sistem berbasis akustik, tetapi tidak seperti nyanyian burung dan panggilan kata. Ekolokasi terutama digunakan untuk orientasi dan mencari sumber makanan. Pada kelelawar, ekolokasinya dipengaruhi oleh beberapa sifat akustik atmosfer tempat ia disebarkan, mempengaruhi rentang operasi ekolokasi. Hal ini disebabkan oleh atenuasi atmosfer yang mengacu pada penurunan energi suara yang disebabkan oleh hamburan dan absorpsi saat bergerak melalui atmosfer. Kelelawar tapal kuda, Geoffroy atau Rhinopus clivosus, Kreutzhammer tahun 1828 untuk menguji hipotesis penggerak sensorik karena ia memiliki distribusi geografis yang luas dan ekolokasi pada frekuensi yang relatif tinggi. Dengan demikian, garis keturunan ini memberikan peluang untuk menguji apakah variasi geografis dalam panggilannya ada, dan jika demikian, apakah variasi ini dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam variabel iklim di seluruh rentangnya. Frekuensi ekolokasi dari banyak kelelawar pemakan serangga umumnya diketahui menurun seiring dengan peningkatan ukuran tubuh. Oleh karena itu, kami juga mempertimbangkan pengaruh ukuran tubuh pada variasi geografis dalam frekuensi ekolokasi. Metodenya yaitu yang pertama, pelajari hewannya. Kelelawar tapal kuda Geoffroy secara morfologis bervariasi dan tersebar luas secara geografis dengan kisaran yang terus-menerus di Afrika bagian timur dan selatan. Kejadian yang lebih tidak merata lebih jauh ke utara dan perluasan ke Jazirah Arab. Terus yang kedua yaitu rentang deteksi, jarak di mana kelelawar mendeteksi reflektor titik atau misalnya serangga kecil dan pohon, misalnya vegetasi latar, dihitung untuk setiap lokasi menggunakan kalkulator rentang ekolokasi online. Tingkat sumber atau intensitas yang dipancarkan mengacu pada jarak standar. Pada awalnya dihitung pada 10 cm di depan mulut kelelawar mengikuti metode dari Holderith dan Helfersen, tetapi disesuaikan menjadi 1 meter di depan mulut kelelawar untuk digunakan dalam kalkulator online. Dan yang ketiga yaitu variabel lingkungan. Variabel lingkungan yang digunakan dalam analisis termasuk suhu rata-rata tahunan, kelembapan relatif, bujur, dan ketinggian. Hasilnya yaitu frekuensi saling silang yang bergantung pada kondisi iklim lokal di mana kelelawar tidak mengalami perubahan volume deteksi mangsa. Jika terjadi peningkatan suhu akibat perubahan iklim, kelelawar ekolokasi di bawah frekuensi saling silang untuk lingkungannya akan mengalami peningkatan volume pendeteksiannya, sedangkan kelelawar yang ekolokasi di atas frekuensi saling silang akan mengalami penurunan volume pendeteksiannya saat suhu naik. Kesimpulannya yaitu penelitian ini memberikan dukungan untuk hipotesis penggerak sensorik di mana RF bervariasi dengan faktor iklim karena kelelawar mengandalkan sinyal akustik untuk mencari makan, berkomunikasi, dan mendapatkan pasangan. Divergensi yang dimediasi oleh iklim dalam sifat-sifat ini cenderung adaptif.